Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok presentasi ujian akhir semester mata kuliah kajian libur tengah 2 akan membahas tentang kerajaan-kerajaan setelah masa Rasyidin selain Bani Abbasiyah. Tema ini spesifik diambil untuk mengkaji gimana sih ada kerajaan-kerajaan apa aja atau selain dinasti Abbasiyah dan Umayyah yang sangat masyhur sekali, yang sangat tinggi sekali beradabnya. Ada dinasti-dinasti apa yang belum terkuak di sana. Sini saya bersama dengan teman saya, Hikmah Salsabila. iya, akan membahas tentang hal ini. Oke, next. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu dosen pembimbing kita pada mata kuliah ini, Profesor Dr. Haji Stadianta MS. Beliau merupakan pengampu yang satu-satunya profesor pada bidang kajian Timur Tengah yang ada di Indonesia. Subhanallah. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, untuk pembahasan di sesi pertama ini akan dibawakan oleh Mbak Nikmah. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Habibie atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah atau biasa disebut dengan dinasti Adarisiyah, yaitu merupakan dinasti yang didirikan oleh Idris bin Abdullah atau cucu dari Hasan bin Ali. Dan wilayah kekuasaannya meliputi Maroko sampai ke Afrika Utara dengan ibu kota Maroko. Lalu sultan terbesar pada dinasti ini yaitu Yahya IV, yaitu pada masa 905 sampai 922 Masehi. Dan dinasti ini merupakan dinasti pertama yang beraliran Syiah. Oke. Masa kemajuan dinasti Idrisiyah mulai tercapai pada masa pemerintahan Idris I dan Idris II. Keberhasilan yang dicapai pada masa itu adalah penyebaran Islam ke seluruh masyarakat dengan mudah. Di samping itu, pertahanan dan keamanan cukup kuat. Terbukti adanya Idris dan pasukannya dapat menahan pasukan Romawi dan mempertahankan wilayahnya. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Idrisiyah dapat mengangkat citra umat Islam pada umumnya dan Afrika pada khususnya. Dan telah memperlihatkan bahwa manajemen pemerintahan sangat penting untuk mengatur suatu negara dan wilayah kekuasaan. Hal itulah yang dilakukan oleh Idris I sampai pada Yahya I, sehingga kemajuan itu dapat dicapai. Selanjutnya yaitu masa kemunduran. Salah satu penyebab kemunduran dinasti Idrisiyah adalah karena kelemahan pemerintahnya yang tidak dapat dipungkiri. Kelemahan itu terlihat pada ketidakmampuan mengontrol daerah-daerah pedalaman dan pesisir. Akibat dari kelemahan itu, dinasti Idrisiyah sama sekali tidak mampu, baik secara geografis maupun ideologis, untuk memperlebar wilayah perbatasan yang telah dirintis dan dikoordinasi oleh Idris I. Juga terdapat faktor yang membawa pada surutnya kekuasaan dinasti Idrisiyah, yaitu setelah Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat Ibrahim bin Aghlab pada tahun 800 sampai 811, pendiri Bani Taghlib atau dinasti Aghlabiyah, sebagai gubernur Afrika Utara yang beraliran Sunni. Ibrahim bin Aghlab sengaja diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk membendung bahaya dari dinasti Idrisiyah dan kaum Khawas. Oke, selanjutnya yaitu dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Ibrahim I bin Aghlab. Pendiri dinasti ini adalah Panglima Aghlabiyah.
Seperti yang sudah dijelaskan ya, pendirinya yaitu Ibrahim Sakti Singapura. Wilayah kekuasaannya meliputi Tunisia dan Afrika Utara, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia, dengan ibu kota yaitu Kairawan dan Tunisia. Nah, Tunisia ini merupakan pusat penting munculnya mazhab Maliki. Oke, langsung ke kemajuan. Kemajuan dari dinasti Aghlabiyah yaitu adalah ekspedisi lautnya yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa seperti pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen. Selain itu, dinasti ini juga berhasil menaklukkan kota-kota di pantai Italia, Brindisi, Napoli, Calabria, Toronto, Bari, dan Benevento. Sedangkan untuk kemundurannya itu sendiri yaitu menjelang akhir pada abad ke-9, posisi Aghlabiyah di Ifriqiyah menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena Amir terakhir yaitu Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan, yakni berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah dari Abu Abdullah. Oke, dinasti yang selanjutnya yaitu dinasti Samaniyah, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ahmad bin Hasan Samakhudot, yaitu keturunan bangsawan Afghanistan Utara, dengan ibu kota Bukhara, dan wilayah kekuasaannya meliputi Khurasan, Irak, dan Transoknasia, Transoksania, atau Uzbekistan yang terletak di timur Baghdad. Nah, kemajuan dari dinasti Samaniyah ini yaitu berhasil menjalin hubungan baik, sehingga berbagai kemajuan pada dinasti ini cukup membanggakan, baik di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, politik, dan ekonomi, yakni dengan menaikkan taraf hidup masyarakat. Dan pelopor yang sangat berpengaruh pada uh, zaman dinasti ini yaitu terdapat pelopor yang pelopor ilmu pengetahuan dan filsafat yaitu Ibnu Sina, dan pada waktu itu pernah menjadi seorang menteri. Nah, langsung dinasti Samaniyah ini juga berhasil menciptakan Bukhara sebagai kota budaya dan kota ilmu pengetahuan yang terkenal di seluruh dunia. Selain Ibnu Sina, muncul juga para pujangga dan ilmuwan yang terkenal lain seperti Al-Firdausi, Umar Khayyam, Al-Biruni, dan Zakaria Ar-Razi. Selain membangun ibu kotanya, yaitu ibu kota Bukhara, dinasti Samaniyah juga berhasil membangun Samarkand hingga mampu menandingi kota-kota lainnya di dunia Islam pada zaman itu. Kota maksudnya kota di sini baik Bukhara atau Samarkand ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Seperti itu. Lalu untuk kemunduran dinasti Samaniyah ini mengalami kehancuran. Kenapa? Karena mendapat penyerangan dari bangsa Turki. Dengan keruntuhannya itu tumbuh dinasti kecil, yaitu dinasti Ghaznawi yang terletak di India dan di Turki. Seperti itu bisa dilihat ya di gambar. Seperti ini merupakan letak dari dinasti Samaniyah. Yang selanjutnya yaitu dinasti Samariyah pada tahun 867 sampai 1495 Masehi, yaitu merupakan dinasti yang paling lama berkuasa di dunia. Lama ya. Lalu didirikan oleh Yakub bin Lais As-Safar yang merupakan pemimpin Khawarij di provinsi Sijistan atau Irak. Dan wilayah kekuasaannya meliputi Sijistan yaitu Irak itu sendiri. Lalu kemajuan dinasti Safaria ini terletak pada kepemimpinan Amr bin Lais, berhasil melebarkan
wilayah kekuasaannya sampai timur Afghanistan. Dan pada masa itulah kekuasaan dinasti Safaria mencapai puncaknya. Berarti puncak kejayaan dari dinasti Safaria ini adalah memperlebar atau memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai Afghanistan Timur. Jadi dari Irak sampai Afghanistan, sangat luas sekali ya. Lalu kemunduran dinasti ini semakin melemah karena adanya pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintah. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Safaria. Setelah penguasa terakhir dinasti Safaria, Khalaf meninggal dunia, berakhir pula kekuasaan dinasti Safaria di Sistan. Berarti dengan meninggalnya penguasa terakhir itu menyebabkan berakhirnya dinasti Safaria. Selanjutnya yaitu dinasti Tulun, yaitu pada tahun 868 sampai 905 Masehi. Dinasti Tulun merupakan dinasti Islam yang paling singkat. Kalau Safaria tadi yang paling lama, kalau Tulun yang paling singkat. Didirikan oleh Ahmad bin Tulun, putra dari orang Turki yang diutus oleh gubernur Transoksani atau Uzbekistan. Wilayah kekuasaannya meliputi Mesir dan Suriah. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ya teman-teman ya. Kemajuan dari dinasti ini terdapat banyak banget nih, ada 5 ternyata. Yang pertama, berhasil membawa Mesir pada kemajuan, membawa Mesir pada kemajuan. Sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi para ilmuwan dari pelosok dunia Islam. Yang kedua, dalam bidang arsitektur. Nah, dalam bidang arsitektur ini telah meninggalkan bangunan Masjid Muhammad Ibn Tulun yang bercorak Irak. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Bangunan lain yaitu peninggalan dari dinasti ini ya, yaitu Istana Humarwaihi dengan memakai balairung dan dinding emas. Istana ini berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang harum dan dilengkapi dengan kebun binatang. Selanjutnya yaitu dalam bidang kesehatan. Pada masa dinasti ini telah dibangun rumah sakit yang menelan biaya 80.000 dinar. Wah, banyak sekali ya. Terus yang nomor 4 ada dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian terdapat kemajuan yaitu perbaikan air dari Pulau Raudah dekat Kairo yang pertama kali dibangun pada tahun 716 Masehi. Dengan berfungsi kembalinya alat ini, irigasi Mesir menjadi lancar dan pada gilirannya sangat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian. Yang terakhir yaitu kemajuan dalam bidang militer, terutama pada pasukan perang dan angkatan laut. Yakni dengan pasukan yang berkekuatan 100.000 orang dan 100 kapal perang. Nah, dari kemajuannya yang banyak ini ternyata juga ada faktor kemunduran ini, yaitu kematian Humarwihi pada 895 merupakan titik awal kemunduran dari dinasti Tuluniyah ini. Persaingan yang hebat antar unsur-unsur pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti. Nah, Amir yang ketiga yaitu Jais bin Ibnu Asakir dilawan oleh sebagian besar pasukannya dan dapat disingkirkan pada 896. Adiknya yang berusia 14 tahun yakni Harun Humarwaihi diangkat sebagai Amir yang keempat. Kelemahan yang sedemikian rupa mengantarkan dinasti ini berakhir setelah amirnya yang kelima yaitu Syaiban Ibnu Ahmad Ibnu Tulun yang hanya memerintah selama 12 hari menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir pada 905. Dengan demikian berakhirlah dinasti Tuluniyah. Nah, yang selanjutnya yaitu dinasti Hamdaniyah, yaitu pada tahun 905 sampai 1004. Didirikan oleh Hamdan bin Hamdun, bergelar Abul Haija. Dengan wilayah kekuasaannya meliputi Aleppo, Suriah, hingga Mosul, Irak.
seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman ya. Terdapat dua kerajaan, yaitu satu kerajaan Aleppo dan dua kerajaan Mosul. Pendiri Hamdaniyah di Mosul yaitu ada Ali Saifud Daulah. Lalu kemajuan dinasti Hamdaniyah. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sastra Arab yang begitu pesat pada masa kerajaan ini melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan besar seperti Adi Alfat dan Usman bin Jini yang mengembangkan ilmu nahwu. Kemudian dalam bidang ilmu kesehatan terdapat beberapa nama besar seperti Abu Thayyib Al-Mutanabi, Abu Firas Husain bin Nasr Ad-Daulah, Abu A'la Al-Ma'ari, dan Syed Ad-Daulah. Serta lahir juga seorang filsuf yang besar, Al-Farabi. Lalu ada kemunduran dari dinasti Hamdaniyah. Yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan dan simpati masyarakat ketika pemerintah Hamdaniyah tidak bersikap adil terhadap kepentingan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya. Yang kedua, kembali bangkitnya kekuasaan Bizantium. Yang ketiga, penyerangan yang dilakukan oleh kaum Fatimiyah. Selanjutnya yaitu dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Didirikan oleh Ubaid Allah Al-Mahdiillah, berdiri di kota Mahdia yang dilatar belakangi oleh lemahnya dinasti Abbasiyah. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah dengan ibu kota Mahdia. Puncak kekuasaannya yaitu pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Di pada gambar ya teman-teman ya, wilayah-wilayah dinasti Fatimiyah. Lalu kemajuan dari dinasti Fatimiyah. Yang pertama, kemajuan dalam hubungan perdagangan negara, kemajuan dalam hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam, termasuk India dan negeri-negeri Mediterania yang Kristen. Yang kedua, kemajuan di bidang seni dapat dilihat dari sejumlah dekorasi dan arsitektur istana. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan dengan dibangunnya Universitas Al-Azhar. Yang keempat, ada di bidang ekonomi, baik sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Yang kelima, ada di bidang keamanan. Terus kemunduran. Apa aja sih kemunduran dari dinasti Fatimiyah ini? Sesudah berakhirnya pemerintahan Al-Aziz, pamor Fatimiyah mulai menurun. Kalaupun pada masa Al-Muqtasir sempat mengalami kejayaan, itu tidaklah seperti apa yang dicapai oleh Al-Aziz. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah yang pertama, para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Yang kedua, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni. Yang ketiga, terjadi persaingan perebutan wazir. Dan yang keempat, kondisi Al-Adib dalam keadaan sakit yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Bibi. Kepada beliau, saya silakan. Iya, terima kasih kepada Mbak Nikma sudah menjelaskan dengan sangat baik, sangat jelas, kemudian runtut. Ya Allah, subhanallah sekali di sini. Saya akan lanjutkan yaitu tentang dinasti Buai. Dinasti Buai ini adalah dinasti antara tahun 945 sampai tahun 1055 Masehi. Latar belakang kenapa dinasti ini bisa berdiri adalah lemahnya dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad. Kita sendiri sama-sama mengetahui kalau bahwasanya dinasti Abbasiyah ini memiliki cakupan wilayah yang sangat luas sekali. Dia membawahi banyak sekali kerajaan-kerajaan lain atau daerah-daerah yang dia taklukkan, kemudian di sana dijadikan gubernur. Karena Abbasiyah ini juga memiliki konflik internal, yaitu khalifah mereka itu tidak lebih berkompeten dari khalifah sebelumnya. Jadi contoh seperti dinasti Buah ini ada. Mereka berusaha keluar dari dinasti Abbasiyah, kemudian mereka mendirikan dinasti Buah.
Daerah yang dicakup ini adalah Irak dan Iran, daerah yang jauh dari Baghdad. Nah, eh, dinasti Buwai ini didirikan oleh tiga bersaudara, ada Ali bin Buwai, Hasan bin Buwai, dan Ahmad bin Buwai. Nah, ada dua periode dari dinasti Buwai, itu periode pertumbuhan dan konsolidasi, kemudian periode defensi. Dua periode ini, yang pertama adalah periode pertumbuhan dan konsolidasi. Eh, dinasti Buwai ini ketika dia berdiri, mereka memecahkan diri dari dinasti Abbasiyah, mereka mulai bertumbuh, kemudian melakukan konsolidasi, mulai membentuk suatu kerajaan yang lebih mandiri, yang bisa dan, ya. Dan ya tujuannya yang lainnya juga untuk bisa endingnya juga bisa arahnya ke Baghdad lagi, mengambil alih. Nah, kemudian ada periode defensi. Sebuah kerajaan seperti Buah ini yang tidak cukup lama, seperti dinasti Abbasiyah yang ada, yang lebih masyhur, lebih terlihat. Mereka lebih rentan untuk diserang. Jadi mereka melakukan defensi untuk mempertahankan keutuhan kerajaan. Nah, dari sini kemajuan dan kemunduran bisa kita lihat. Kemajuan yang diperoleh dari dinasti Buai karena latar belakang yang ada dari perpecahan dari Abbasiyah itu tadi, mereka bisa melakukan dinasti kecil yang ada di Irak, Persia Selatan, dan Oman. Nah, kemudian dinasti Buai ini, para khalifah-khalifahnya, mereka itu cinta keadilan dan kebenaran. Bukan seperti dinasti Abbasiyah yang setelah yang di masa-masa akhir gitu ya. Tapi mereka lebih condong untuk berpegang teguh pada kebenaran. Nah, kemudian mereka juga membangun kota Baghdad menjadi lebih megah lagi. Kemudian mereka juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan fisikawan, matematikawan, kimiawan, kemudian ada filosof. Mereka karena perkembangan ilmu pengetahuan ini tadi cukup tinggi, mereka meninggalkan observatorium Baghdad. Kemudian ada perpustakaan di Shiraz, Aroy, dan di Isfahan. Next. Selanjutnya ada dinasti Khawarizmi. Dinasti ini tidak begitu terkenal ya. Dinasti ini merupakan dinasti Turki bercorak Sunni, bukan bercorak Syiah. Ada pada rentang tahun 1077 sampai 1220 Masehi. Kemudian daerah yang dikuasai meliputi Asia Tengah dan Iran. Didirikan oleh Anus-Tigin Karjan. Sultan terakhirnya yaitu Sultan Jalaluddin Al-Khawarizmi. Kemajuan mereka uh, tidak cukup banyak ya. Mereka cuma menguasai daerah-daerah seperti Baghdad, bisa mengambil alih Baghdad, kemudian menguasai daerah sekitarnya. Nah, kemundurannya adalah mereka dikalahkan oleh orang Mongol. Kekuasaan mereka digantikan oleh orang Mongol. Kita tahu bahwa bangsa Mongol sendiri adalah bangsa yang bisa berhasil meruntuhkan dinasti Abbasiyah. Jadi untuk meruntuhkan Khawarizmian ini cukup mudah bagi mereka. Next. Kemudian ada dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk eh, ada pada rentang 1077 hingga 1307. Dibagi menjadi 5 cabang. Ada Saljuk di Iran, Saljuk di Irak, Saljuk di Kirman, Saljuk Asia Kecil, dan Saljuk Suriah. Wilayah yang dikuasai meliputi Irak, Iran, Kirman, dan Suriah. Didirikan oleh Saljuk bin Tukok dari bangsa Gus, orang Turkistan. Tapi yang paling berjasa untuk pendirian Saljuk ini adalah yaitu Tughril-Beg. Dinasti Saljuk ini berasal dari dinasti sebelum-sebelumnya atas bantuan, ada pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Kemajuannya mereka pemrakarsa berdirinya universitas, tempat pendidikan yang paling tinggi. Kemudian mereka melahirkan ilmuwan seperti Al-Ghazali, Al-Qusairi, kemudian Umar Khayyam, kemudian memberikan jabatan wazir yang pada sebelum-sebelumnya itu dihilangkan. Selain itu, memugar Benegoro dan Tembok Madinah. Mereka sangat fokus sekali kepada seni pemugaran seperti itu. Kemudian kemundurannya, pemimpin mereka pada akhir-akhir masa periode mereka dibunuh oleh bangsa lain. Kemudian ada perebutan kekuasaan
Dan dinasti-dinasti kecil yang lain yang dikumpulkan dalam Saljuk ini mereka memisahkan. Peninggalannya ada Menara Merah di Turki Selatan, kemudian ada Masjid Jumat di Isfahan. Kemudian ada dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 1174 dan berakhir 1200. Dinasti Ayyubiyah ini merupakan dinasti yang berpusat di Mesir. Mereka menguasai kawasan Mesir, Suriah, dan Yaman. Didirikan oleh sosok yang cukup terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setelah mereka menaklukkan khalifah dari dinasti Fatimid. Dinasti ini sangat mendorong kemajuan di bidang agama dan pendidikan, menjadi ciri khas Ayyubiyah. Kemudian dinasti-dinastinya terbagi setelah Al-Ayyubi wafat, seperti yang keterangan tersebut. Kemajuan yang bisa mereka lakukan adalah menggeser Syiah menjadi Sunni. Ini hal yang penting dalam kondisi beragama. Kemudian sekali lagi Yerusalem direbut dari Yahudi, dari Salib yang menguasai daerah-daerah itu. Kemudian mereka juga menguasai daerah Afrika Utara, Nubia, Arab Barat, Syam dan Mesopotamia, kemudian Palestina dan Transjordania. Kemudian membangun lembaga pendidikan. Artinya mereka sangat maju di bidang pendidikan dan membangun rumah sakit sebagai wujud bahwa mereka ini selain maju di bidang pendidikan, mereka juga maju di bidang kesehatan. Pendidikan ya, kalau pendidikannya baik, jadi mereka bisa mengkaji sekali riset, kemudian alat-alat untuk kesehatan, penopang ilmu untuk kesehatan lebih. Kemundurannya, mereka takluk oleh dinasti Mamluk pada saat kekuasaan Malik al-Ashraf Dovaruddin, yaitu sultan terakhir dari dinasti Ayyubi. Next. Kemudian ada dinasti Delhi. Berpindah sedikit, bergeser dari Timur Tengah. Yaitu ada dinasti Delhi tahun 1206 sampai 1555 Masehi. Dinasti ini terletak di India Utara. Nah, dia mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu ada mereka dipengaruhi oleh Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan Wahid. Nah, kemudian mereka juga mengalami kemajuan gitu. Karena ini letaknya di India meskipun dia dikuasai oleh dinasti lain, tapi mereka berhasil mengembangkan Islam yang ada di India, yang sebelumnya notabene wilayah India itu selalu dikuasai oleh umat. Kemudian kemajuan mereka yang sangat bisa dilihat karena mereka dikuasai atau di setir gitu kan oleh dinasti Mamluk. Mereka bisa menerjemahkan sekitaran 1.500 teks keislaman dari bahasa Arab ke bahasa India. Kemudian kemundurannya karena mereka ini sering berganti kepemimpinan. Jadi ada faktor kekuatan militer, kemudian suksesinya ada ketidakpastian, ada juga ketidakstabilan politik karena kepemimpinannya berganti terus, sultannya juga lemah, sultan yang memimpin ini, kemudian terjadilah pemberontakan. Tapi mereka di samping itu meninggalkan peninggalan Wahid al-Islam dan Kutub Minar di Delhi. Next. Selanjutnya ada dinasti Mamluk Mesir. Dinasti Mamluk Mesir ini dinasti pada tahun 1250 sampai 1500. Dinasti Mamluk ini adalah dinasti yang didirikan oleh yang mereka terlatih militernya bagus sekali. Mereka menguasai Mesir dan Suriah. Ada Mamluk Bahri dan Mamluk Fursi. Yang sultan pertama di Mamluk Bahri ada Izzuddin Aiba, kemudian sultan lainnya ada Qutuz dan sebagainya. Nah, setelah Mamluk Bahri, kemudian ada Mamluk Fursi, yaitu bedanya adalah penaklukan mereka ya. Jadi ditaklukkan, kemudian Mamluk ini oleh prestasinya mereka berhasil mengalahkan kelompok Nasrani Eropa yang menyerang. Kemudian mereka berhasil mengislamkan kerajaan di Ethiopia. Dan karena mereka ini dididik militer, mereka bisa membuat sumbangsih di ilmu militer, yaitu membuat buku manual. Kemunduran mereka jelas. Mereka kalah dari Turki Utsmani yang mulai merangkak naik dan menghukum gantung sultan terakhir. Terakhir ada
Dinasti Mughal, yaitu dinasti yang terakhir yang dibahas di sini yang paling terkenal yaitu 1525 sampai 1858 Masehi, cukup lah terletak di India. Dinasti ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur, putra pertama Umar Syahrija. Setelah memerintahnya politik Islam terletak terpusat di India, terpusat kemudian mereka kemajuan-kemajuannya yang mereka lakukan di bidang pendidikan, pengetahuan, kemudian mendirikan pesantren, memperhatikan musik, seni lukis, kemudian bangunan. Contohnya adalah adanya Taj Mahal, kemudian ada Istana Hawa Mahal juga, Red Fort di Agra. Nah, tapi kemudian mereka tidak ada toleransi beragama sama sekali. Jadi mereka terkena pemberontakan yang dimanfaatkan kemudian oleh Inggris untuk Mesir. Bahadur II selaku sultan terakhir dari istana. Next. Oke, sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Berikut sumber-sumber dari Syukron jazilan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.